Pertama-tama saya mau tanya dulu, untuk tutorial atau video, pengujian hammer dengan alat digital, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi, saya di sini mungkin sedikit berbeda penggunaan live, Gmeet-nya. Jadi kalau dengan Bu Jo dan juga Pak Nur Syafril mungkin di live Zoom-nya, lebih ke menjelaskan ya tentang materinya. Nah, kalau saya, metode live yang akan digunakan itu lebih ke interaktif, yaitu ke tanya jawab dengan mahasiswanya. Jadi kalau misalnya dari mahasiswanya tidak ada yang mau ditanya atau tidak ada yang mau dibahas, ya kita akhiri saja live Gmeet-nya. Karena, kalau saya ngomong panjang juga pasti nanti kan bosen ya. Di kelas aja kalau ngobrolnya lama pasti bosen, apalagi kalau secara virtual seperti ini ngobrol lama pasti ya cepet bosen. Jadi kita lebih banyak tanya jawab dan diskusi kalau live di Gmeet ini. Oke, pertama-tama nih tentang materi uji hammer digital, ada yang mau tanyakan tidak? Atau kita coba ya, hammer digital ini kurang lebih sama sih, proses analisanya sama seperti yang uji hammer dengan alat, manual. Perbedaannya hanya sedikit ya, di sini kita lihat bersama-sama. Ini ya. Nah, di sini adalah menu yang, yang bisa terlihat ya pada uji hammer digital. Yang pertama ada, kekuatannya, lalu ada standar yang digunakannya, unit yang digunakannya, dan juga langsung di tes ini dia bisa langsung, melakukan tes hammer pada, konstruksi kita. Nah, di sini di bagian unit ini kita bisa memilih satuannya. Apakah Newton per milimeter persegi, apakah kilogram per sentimeter persegi, apakah MPa atau PSI, sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya adalah strength-nya. Nah, di bagian strength ini adalah kita bisa setting nih, apakah compressive strength-nya berdasarkan, conversion factor-nya, conversion curve-nya, apakah semennya dengan semen Portland atau semen tipe yang lain, seperti yang pernah dipelajari, tipe-tipe semen ada 5. Ya, itu bisa kita pilih kalau semen Portland sudah disediakan oleh si alatnya. Kalau dengan yang lain harus kita set sendiri. Lalu spesimen shape factor-nya tergantung dari, desain, kuat tekannya. Apakah menggunakan kubus dengan dimensinya, ya itu 150 harus 150 milimeter, atau dengan silinder, ya, atau dengan yang lain. Hubungannya apa? Hubungannya ke konversi kekuatannya. Masih ingat ya, konversi kekuatan dari kubus ke silinder dan silinder ke kubus ya. Lalu berikutnya ada umurnya. Apakah umurnya 7 hari, 14 hari, 28 hari, atau lebih dari itu. Kita bisa setting di edge factor-nya. Berikutnya adalah setelah edge factor ada correction-nya. Itu dari si multiplier-nya, yaitu misalnya dari segi operatornya, dari segi alatnya, dan lain-lain. Biasanya di sini kita set aja nilainya 1. Ya, berikutnya adalah standar yang digunakannya. Apakah standarnya berdasarkan standar Eropa atau ASTM? Biasanya kalau kita benda ujinya silinder, kita pakai yang standar ASTM, ya. Standarnya sudah ASTM, langsung kita lakukan tes. Nah, di tes ini ada spare of measurement atau set of measurement. Kalau spare of measurement ini biasanya hanya satu buah benda uji. Kalau set of measurement ini, kalau yang di bawahnya nih set,
of measurement ini bisa langsung melakukan 10 kali pukulan ya, seperti yang dilakukan pada hammer manual. Oke, nah sekarang kita tes nih ya, langsung dipukulkan ya. Langsung dipukulkan, ini dilakukan kalibrasi dulu ke alat anvil. Lakukan kalibrasi sebanyak 10 kali ya. 10 kali pukulan, aduh kok macet. 10 kali pukulan, nah langsung dibaca hasilnya ada. Hasilnya langsung terlihat di layar. Nah nih, ya kekuatannya nilai rebound-nya berapa, kekuatannya kira-kira berapa, impact angle-nya berapa, dan lain-lain ini langsung terlihat tanpa ada analisa ya. Kalau hammer manual kan ada analisanya ya. Tuh, ini langsung terlihat semuanya. Nah, sekarang kita lakukan set of measurement di apa namanya, di struktur yang sudah jadi ya. Yaitu di sini ada datanya. Ini adalah data keberapa, ini standar yang digunakan, conversion curve, shape-nya apa, dan lain-lain yang sudah kita set sebelumnya. Ya, lalu kita enter, kemudian kita langsung lakukan tes di struktur kita. Nah, ini langsung ya, langsung melakukan tesnya tanpa, kalau misalnya yang manual kan ada proses pemencetan tuh, dipencet si itunya ya, si alat hammernya. Kalau ini tidak ada proses pemencetan, jadi langsung ditekankan saja sebanyak misalnya satu struktur adalah 10 kali misalnya. Nah, sudah 10 kali bisa langsung dilihat nih hasil rebound-nya. Nah, di sini ada rebound index-nya berapa dan berapa PSI, atau di sini kuat tekan perkiraannya berapa. Ya, ini langsung dirata-ratakan, hasilnya langsung ada. Ya, itu untuk yang, nah ini langsung ada nih datanya, N-nya 10, nilai rebound-nya berapa. Itu untuk digital hammer. Ada yang mau tanyakan dulu untuk digital hammer? Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan kata Ibu untuk pukulan itu 10 kali pukulan ya, Bu? Iya. Iya, itu kenapa, Bu? Kalau misalnya kurang kenapa? Kalau lebih kenapa, Bu? Makasih, Jadi, Bu. berdasarkan ASTM ya, pukulan yang disarankan adalah 10 kali supaya nilai rebound-nya bisa mewakili dari nilai rebound yang bisa dihitung sebagai kuat tekan perkiraan dari struktur tersebut. Kalau kurang, nilai rata-ratanya tidak mewakili kekuatan struktur. Kalau lebih juga, itu nanti deviasinya terlalu besar, standar deviasinya terlalu besar. Makanya dibatasi 10, tapi 10 juga ada batasannya antara setiap nilai rebound-nya. Ya, sudah dibahas kan oleh Pak Nur ya, bahwa nilai batasan setiap R-nya adalah plus minus 5. Bener nggak? Begitu, Fitra? Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini Bu, kan kalau pengujiannya, kayak pengujian yang dilakukan itu ke tempatnya itu, kalau misalnya ada batu kan lebih tinggi nilainya, Bu. Ya. Kan alatnya itu langsung merata-ratakan tuh. Mm-mm. Apakah langsung terata-ratakan sama yang lebih tinggi atau bisa dikontrol atau gimana gitu, Bu? Yang hammer digital itu kalau ada nilai rebound-nya yang tidak sesuai toleransi, misalnya toleransi adalah plus minus 5, itu langsung tidak dirata-ratakan. Jadi langsung di-exclude.
gitu. Jadi beda sama yang manual. Kalau yang manual harus kita cek ya, si rebound-nya sudah plus minus 5 atau belum. Tapi kalau yang tadi, yang digital itu yang nilainya di luar batas toleransi itu langsung di-exclude. Misalnya Irsyad nih ada satu titik yang misalnya rata-ratanya adalah nilai rebound-nya 45, tapi ada satu titik yang misalnya nilai rebound-nya 25. Itu kan berarti tidak bisa dirata-ratakan ya, tidak bisa dihitung sebagai data untuk menghitung kuat tekan perkiraan. Nah, itu data yang 25 itu langsung di-exclude sama si alatnya. Gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Gak ada lagi? Bu izin bertanya Bu. Silakan. Di dalam video tadi ada bacaan digitalnya yang standar titik 2 oke. Nah, itu yang dimaksud dengan itu teh apa Bu? Sama kalau tidak oke, apakah harus diulangi lagi atau tidak? Ya, jadi yang penentuan oke atau tidaknya itu adalah dari nilai rebound yang di record sama si alatnya. Kalau nilai reboundnya banyak yang di luar toleransi, maka nanti ada tulisannya tidak oke. Berarti kita harus mengulang pengujiannya lagi. Kalau sudah oke, berarti datanya sudah sesuai dengan batas toleransi dari ASTM. Itu saja, Dani. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Bu izin bertanya. Silakan. Untuk yang hammer otomatis ini Bu, yang digital hammer ini, faktor eksternal yang mempengaruhi selain yang tadi misalnya ada batuan, itu apalagi ya Bu biasanya? Yang pertama, yang sangat mempengaruhi adalah arahnya. Kan arahnya itu harus 90 derajat, 0 derajat, atau 45 derajat. Kalau misalnya arah pemukulannya tidak tepat 90 derajat, maka pembacaan rebound-nya juga akan menjadi tidak tepat. Itu yang kedua adalah dari faktor si orang yang mengujinya. Kadang-kadang dia belum terlalu nempel, itu sudah ditekankan. Itu juga bisa mempengaruhi dari pembacaan si rebound-nya. Itu saja. Oh, baik Bu, makasih Bu. Ada lagi? Dan juga jangan lupa dari si permukaannya ya. Mungkin sudah dibahas sama Pak Nur di 2 minggu yang lalu bahwa ada persyaratan permukaan yang bisa dilakukan pengujian hammer. Ada yang masih ingat nggak? Syarat permukaan yang bisa dilakukan pengujian hammer harus seperti apa sih? Rata, harus rata. Ya, harus rata, ya kan? Terus? Yang digosok dulu pakai itu, bukan Bu? Pakai Iya, tidak boleh ada catnya, ya. Tidak boleh dalam kondisi yang lembab. Itu harus dipenuhi dulu. Baru dilakukan pengujian hammer. Baik itu yang digital maupun yang manual. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Bu izin bertanya. Izin bertanya. Terdengar nggak Bu? Kan? Ya, izin nanya yang tadi itu, yang spesimen shape factor, kan itu ada 9 bentuk ya. Nah, tiap bentuknya itu ada angka-angka faktornya. Nah, Ya. kalau misalkan si bentuknya itu nggak ada di menunya gitu, bentuk si... Maksudnya apa? Bentuk tidak ada apanya? Nggak ada di menu si alat digitalnya gitu. Kan itu di alat digitalnya itu ada ukuran-ukurannya kayak yang silinder 100x200 dan yang lain-lain. Nah, kalau misalkan nggak ada, itu nentuin si faktornya gimana, Bu? Ya, jadi bentuk itu adalah bukan bentuk konstruksinya, tapi bentuk benda uji sampel yang kalau kita bentuk dari mix design. Masih ingat ya kalau kita habis mix design, kita campurkan, lalu kita buat bentuk benda uji kuat tekan.
di mana bentuk benda uji kuat tekan itu sudah standar. Kalau misalnya kita menggunakan ACI, maka silindernya dimensinya berapa. Kalau kita menggunakan standar yang BS, kubusnya dimensinya berapa. Ya, masih ingat kan ya? Nah, shape factor itu adalah berdasarkan benda uji kuat tekannya, bukan benda uji konstruksi di lapangannya. Seperti itu, Fahmi. Jadi pasti semua benda uji kuat tekan kan sudah terstandar. Dan semua standar itu sudah dimasukkan ke program di Hammer digitalnya. Jadi pasti ada. Kecuali kamu menggunakan standar yang belum di standarisasi di dunia. Misalnya Fahmi punya standar yang baru banget nih. Itu belum ada di dunia nih, belum ada di ASTM, belum ada di BS, belum ada di EN, itu pasti nggak ada di alatnya. Gitu, Fahmi. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Yang lanjutin yang Fahmi, Bu. Ya. Jadi kan kalau misalnya yang silinder atau kubus itu teh berdasarkan benda ujinya, Bu. Jadi pas nguji ke bidang strukturnya mah itu nggak ngaruh, Bu. Kalau misalnya bidang strukturnya bentuk apapun itu. Iya, nggak ngaruh. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Jadi sebelum kita melakukan pengujian di lapangan, kita tanya dulu nih sama yang punya strukturnya. Kemarin pas waktu ada nggak data desainnya? Apakah berdasarkan ACI, atau apakah SNI, apakah BS, apakah apa? Itu pasti ada nih si datanya. Oh misalnya, oh enggak nih, ini betonnya berdasarkan SNI. Berarti kalau SNI berdasarkan ACI, bentuk benda uji kuat tekannya apa? Ternyata silinder itu bisa dipilih silindernya dimensinya yang mana. Kayak gitu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Untuk yang hammer digital. Saya, Bu. Mau nanya lagi, Bu. Ya. Untuk yang hammer digital itu kan bisa dibilang itu lebih memudahkan, bisa dibilang itu sebuah otomatis. Nah, dengan persyaratan-persyaratan yang ada, nah, terus apakah hammer digital ini ada kaitannya sama hammer manual yang sebelum ada hammer digital ini gitu, misalnya kayak ada kaitan koleksi atau kayak gimana? Misalnya kayak dibandingin gitu, apakah ada persyaratan seperti itu, Bu? Oh, oke. Apakah hammer digital ini dikalibrasi kali ya dengan hammer manual? Ataukah apakah hasil ini ya reboundnya sama selama proses pengujiannya benar, yaitu sudutnya benar, terus si sampelnya sudah memenuhi persyaratan. Itu selama semua persyaratan pengujiannya dilakukan dengan sama, itu hasilnya sama antara yang manual dan digital. Jadi si digital ini hanya mempermudah dan mempersingkat proses pengujian, karena biasanya kalau yang manual kan ada proses apa ya, pemencetan di ujungnya nih ya. Udah pernah dikasih lihat kan sama Pak Nur ya, di ujungnya ada yang harus dipencet nih saat kita menekankan si hammer ke struktur kita. Itu kadang-kadang kalau si hammernya udah lama, si pencetannya itu kadang-kadang pernya mudah lepas. Ya, itu kadang-kadang yang bikin lama di proses pengujian hammer yang manual. Tapi kalau yang digital ini karena tidak ada si pencetannya, jadi si pernya juga dia lebih awet. Lalu juga yang kedua, kadang-kadang saat proses pembacaan rebound di hammer yang manualnya, itu kan prosesnya bar ya, maksudnya kadang-kadang antara satu orang dengan orang yang lain pembacaan di barnya itu kadang-kadang berbeda. Misalnya Azri nih bacanya 54, tapi Putra bacanya 53. Itu kan jadi nanti proses perata-rataannya mendapatkan nilai kuat tekan perkiraannya berbeda-beda. Kalau yang hammer yang manual ini tidak ada pembacaan di barnya, jadi langsung mendapatkan nilai reboundnya berapa. Jadi prosesnya akan menjadi lebih cepat. Itu saja, kalau untuk hasil sih semuanya sama. Gitu. Ada lagi?
Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Mau nanya, kalau misalnya ada bangunan yang arsitekturnya menampilkan ekspos keindahan struktur, lalu ketika sesudah diuji hammer test, kan ada bekasnya ya, Bu, yang cekung-cekung kecil gitu, Bu. Iya. Nah, ada nggak sih, Bu, cara buat merapihkannya kembali gitu, sama memperbaikinya gitu? Oh ya, paling kalau misalnya yang bekas-bekas cekungan itu bisa kita kasih acian lagi, kita plester lagi, kita cat lagi, paling gitu aja. Karena kan dia Jadi hanya di harus permukaan saja. diaci kembali gitu, Bu? Nggak Iya, bisa di plester lagi. ada. Gitu. Nggak bisa ada apa? Ya, apa, Dani, lanjutannya? Nggak bisa nggak diaci gitu, Bu. Soalnya kan ketika sebuah bangunan yang arsitekturnya menampilkan strukturnya gitu, Bu, jadi nggak diapa-apain. Oh, maksudnya dia nggak diapa-apain tuh gimana? Maksudnya diekspos, nggak ada proses. Jadi Acian. Ya tidak ada. Maksudnya kalau misalnya nggak dia tuh kayak habis bekisting dibuka, udah aja nggak diapa-apain lagi gitu. Iya. Ya paling kalau misalnya ada cekungan-cekungan sedikit bisa kita plester aja sedikit pakai campuran mortar. Yang penting warnanya sama kan sama si bekas corannya. Oh gitu, Bu. Baik. Iya. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Oke. Nah, kalau tidak ada, tadi yang kedua adalah uji karbonasi ya. Uji karbonasi pada beton. Nah, untuk uji karbonasi pada beton sebenarnya prosesnya sangat gampang sih. Karena dia hanya proses penyemprotan ya. Saya buka dulu PowerPoint-nya. Kalau mengenai penjelasan karbonasi itu apa, sudah ya kalau nggak salah sama Ibu Jul ya, pas awal-awal ya. Iya Bu, sudah Bu. Iya Bu. Sudah Bu. Ya, pengujiannya saja. Apa sih penjelasan dari karbonasi? Coba. Suatu material yang teroksidasi, bukan Bu? Iya, teroksidasi. Nah, kenapa sih kita beton ini harus diuji karbonasinya? Untuk apa fungsinya? Masih ingat nggak? Memperkirakan umur bangunan, bukan Bu? Umur bisa. Satu lagi. Putra apa tadi? Yang ini Bu, yang karat pada beton itu. Ya, untuk meminimalisir karat. Meminimalisir karat pada beton ya, yang nantinya akan mengganggu ke tulangan ya. Nah, di sini kan ada uji karbonasi. Sebenarnya uji karbonasi ini banyak ya cara pengujiannya, tapi yang paling mudah adalah yang menggunakan uji karbonasi dengan penol petalen ya. Share screen saya udah kelihatan ya? Sudah ada, Bu. Nah, di sini kan ya. Nah, di sini ada uji karbonasi beton dengan penol petalen. Di sini
Ada contohnya uji karbonasi di mana ini ada cairannya. Enter dulu deh. Nah, ini ada cairannya dan di sini ada beton yang sudah diuji karbonasi di mana ada perubahan warna. Perubahan warnanya bisa pink kemerahan menuju ungu atau bisa warnanya ungu ya. Nah, di sini mungkin sudah dibahas juga ya oleh Ibu Jul bahwa karbonasi ini adalah penyebab utama dari karat tulangan beton, di mana ada proses oksidasi, yaitu karbon dioksida masuk ke dalam beton, lalu dalam kondisi yang lembab bereaksi dengan COH, kalsium hidroksida, dan menghasilkan kalsium karbonat. Nah, di mana proses karbonasi ini akan menurunkan nilai pH dalam beton sampai di mana pada batas tulangan akan berkarat. Lalu pengujian karbonasi ini bisa dilakukan dengan menyemprotkan larutan penol petalen pada benda uji silinder kalau benda ujinya benda uji di laboratorium, tapi kalau benda uji di lapangan bisa pada struktur beton yang sudah terpasang di lapangan ya. Nah, ini contohnya ya, di mana di sini adalah beton yang telah terkarbonasi dan tidak ada perubahan warna, dan yang belum terkarbonasi ada warnanya bisa pink sampai warna ungu. Nah, di sini indikatornya betonnya akan berubah menjadi warna pink atau pink keunguan ya jika pada beton yang berkarbonasi rendah atau tidak berkarbonasi atau menunjukkan pH yang tinggi. Tapi kalau yang beton berkarbonasi tinggi itu tidak akan berubah warna. Alatnya itu sangat sederhana, yaitu sprayer ya. Sprayernya bisa sprayer biasa ya, spray air biasa, dan juga larutan penol petalen. Nah, di sini adalah untuk apa sih uji karbonasi ini? Kita bisa tahu kedalaman atau ketebalan karbonasinya. Apakah karbonasi kita sudah sampai ke tulangan atau tidak? Ya, untuk jadi penentuan indikasi awal apakah tulangan kita sudah akan karatan atau tidak. Nah, di sini sampelnya, kalau misalnya sampel kita adalah beton inti atau dari core drill, maka dibagi sepanjang sumbu longitudinal dan sedekat mungkin dengan pusat atau titik berat dari si beton strukturnya. Misalnya kalau misalnya dengan beton-beton yang tebal atau dimensinya paling kecil 5 cm adalah dibagi sedekat mungkin tegak lurus ke permukaan eksternal beton. Misalnya, saya mau mengujinya di permukaan beton, maka permukaan beton tersebut harus dibersihkan dari partikel debu dan lainnya tanpa menggunakan air atau diabrasi atau dikikis. Lalu misalnya pada permukaan beton, tapi saya mau tahu bagian dalamnya sudah terkarbonasi atau enggak. Permukaan betonnya bisa kita bor ya. Tadi dilihat pada gambar yang awal, permukaannya dibor sehingga sampai ke bagian dalam. Lalu setelah dibor baru kita lakukan uji karbonasi ya. Tuh. Nah, di sini ada indikatornya di mana larutan penol petalen itu adalah 1 gram larutan penol petalen dicampur dengan 70 ml alkohol sampai 100 dan juga 100 ml air suling. Ini adalah si indikasinya dari yang pH-nya rendah sampai pH-nya tinggi. Jadi yang warnanya putih sampai pink ke ungu-unguannya. Ini warnanya pink ke ungu-unguannya bukan karena slide-nya warnanya pink ke ungu-unguan makanya ini berubah, tidak.
Jadi warnanya memang pink keungu-unguan. Nah, ini cara pengujiannya. Pertama-tama kita siapkan dulu nih struktur kita yang mau diuji karbonasinya. Misalnya, oh saya mau menguji di struktur yang yang sudah terpasang, mau saya bor dulu. Ya udah kita bor dulu. Habis bor kita bersihkan dari debu, tapi dibersihkannya jangan pakai air karena nanti si air tersebut akan mengganggu proses pengujian karbonasi. Lalu berikutnya kita semprotkan nih si larutannya. Didiamkan dulu selama 30 detik kalau belum keluar. Kalau setelah 30 detik itu akan keluar si warnanya pink keunguannya. Tapi kalau ternyata tidak keluar si warnanya, berarti itu juga sudah selesai pengujiannya. Oke. Nah, lalu setelah itu bisa diukur kedalaman karbonasinya. Diukur tuh si warnanya tebalnya ada berapa. Itu adalah kedalaman karbonasinya. Oke. Nah, di sini hasil pengujiannya kalau beton yang tidak terkarbonasi itu akan berubah menjadi ke ungu, pink sampai ungu ya. Kalau yang sudah terkarbonasi dia tidak akan memberikan warna apapun. Itu saja yang dilakukan pada pengujian beton terkarbonasi. Kalau apa saja yang dilaporkan, yang pertama adalah kondisi cuacanya, apakah cerah, apakah hujan, seperti apa, lalu identifikasi dan lokasi sampel, apakah dia terlindung, misalnya dia sampelnya di ruangan atau misalnya sampelnya di luar terekspos, itu harus dijelaskan. Lalu ukuran dan jenis spesimen yang digunakan, komposisi yang tadi ya, yaitu 1 gram phenolphthalein ditambah 70 alkohol sama 100 ml air, nilai kedalaman karbonasinya, lalu dicek nih si karbonasinya, profilnya seperti apa sih warnanya, pink keunguan kah atau pink atau tidak ada warnanya. Lalu yang lainnya, apakah ada data dari mix desainnya, apakah data umur betonnya, dan lain-lain. Itu adalah untuk pengujian karbonasi. Ya, secara singkat. Ada yang mau tanyakan dulu? Videonya juga sudah dilihat kan ya? Nah, kurang lebih proses pengujiannya seperti itu. Ada yang mau tanyakan dengan proses pengujian karbonasi? Ibu mau tanya. Silahkan, Siva. Ini Bu tadi kan pakai larutan Bu tadi. Phenolphthalein? Ya, larutan itu tuh takarannya tuh harus berapa Bu? Maksudnya untuk hanya di permukaan yang atasnya aja berapa milinya atau misalkan emang ada aturannya Bu? Maksudnya harus berapa tuh? Maksudnya berapa banyak yang disemprotkannya atau gimana? Berapa banyak yang perlu disemprotkannya Bu? Oh, tidak ada standar berapa banyak yang perlu disemprotkannya, tapi saat disemprotkan apakah dia berubah warna atau tidak. Ya, jadi nggak ada nih. Jadi, nah ini proses penyemprotannya tidak ada standarnya berapa banyak, tapi biasanya hanya 1 atau 2 kali semprot sudah terlihat perubahan warnanya. Iya Bu. Gitu. Terus mau tanya lagi Bu, tadi kan kalau nggak salah tuh ada cuaca juga ya Bu yang jadi catatan juga buat pengujian karbonasi ini. Nah mau tanya Bu, memangnya harus dalam cuaca seperti apa gitu Bu saat melakukan pengujian ini? Terus pastikan nanti kalau misalkan di cuaca apa bakal ngaruh juga ke pH gitu Bu? Ya, jadi cuaca yang disarankan untuk pengujian karbonasi ini adalah cuaca yang kering atau cuaca panas. Tidak boleh dilakukan pada cuaca yang hujan atau pada beton-beton yang lembab. Kenapa? Karena akan mempengaruhi dari pH si betonnya. Ya, apalagi betonnya sudah terekspos oleh air hujan. Jadi nanti hasil pengujian karbonasinya tidak akan efektif. Maka dari itu, misalnya kita cek dulu nih, cuaca saya hujan atau panas atau mendung. Sehingga pada hari itu pengujian karbonasi hanya bisa pada sekian buah benda uji karena cuacanya mendung. Itu saja
Misalnya, oh cuaca saya lagi panas nih, berarti semua benda ujinya bisa saya lakukan pengujian karbonasi. Itu saja untuk keterangan cuaca. Baik Bu, makasih. Iya, ada lagi? Cynthia Bu mau nanya. Kan? Tadi lanjutan yang pertanyaan Siva ya Bu, kalau misalnya si betonnya teh udah terkarbonasinya tuh di dalam banget, terus kita semprotin di permukaan masih tetap kelihatan kalau misalnya beton ini tuh udah terkarbonasi yang bagian dalamnya aja gitu Bu? Atau enggak? Jadi kalau misalnya kita mau mengecek bagian dalam betonnya sudah terkarbonasi atau belum, betonnya kita bor. Tadi kan ada keterangan bahwa sampel itu ada untuk pengeboran ya, nih. Nah ini ya untuk pengeboran. Jadi kalau kita mau cek bagian dalamnya, sampelnya kita bor. Nah ini contohnya nih. Nah ini contoh ini adalah contoh sampel yang kita bor, kita uji bagian dalamnya. Terus gimana kalau udah ketahuan ini misalnya sudah terkarbonasi atau misalnya ternyata sudah ada indikasi bahwa tulangan kita akan keropos atau akan terjadi korosi, maka kita lakukan perbaikan di lokasi ini. Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi apa-apa, kita tutup lagi dengan cara grouting, yaitu disemprotkan material campuran beton yang kekuatannya tinggi gitu. Oh iya Bu, kalau misalnya si cairan penopetalinnya itu nanti kan misalnya udah tidak ada indikasi yang terjadi tuh si karbonasinya teh, si cairannya tuh nggak pas lama-lama kan udah disemprotin, nanti tuh nggak akan ngaruh ke si betonnya Bu, misalnya atau gimana Bu? Oke, maksudnya si cairan itu teh. Ya, cairan itu nanti dia akan menguap karena dia adalah campuran dengan alkohol. Jadi maksudnya apakah misalnya ternyata tidak ada indikasi apa-apa, terus mau saya grouting nih, apakah cairannya akan menghalangi ikatan antara beton yang baru dengan beton yang lama? Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, karena si cairannya campuran dengan alkohol, maka dia akan mudah menguap, jadinya tidak akan mempengaruhi ikatan antara beton yang lama dengan beton yang baru. Seperti itu. Makasih Bu. Lagi. Bu mau nanya. Tapi maaf Bu, kameranya jadi gelap. Terus apa pertanyaannya? Tadi di slide sebelumnya kan ada cairan monopetalen itu dipakainya di beton silinder. Nah, itu teh nggak bisa Bu dipakai di kubus atau gimana? Bisa di semua jenis beton. Itu hanya contohnya saja di silinder. Di video juga contohnya di silinder. Oh ya, makasih Bu. Ibu mau nanya. Ya, silahkan. Siapa tadi? Puji ya? Ibu, jadi si uji karbonasi teh masuknya ke yang merusak, Bu. Uji yang merusak. Sebenarnya agak tricky sih sebenarnya. Bisa dua jenis, bisa merusak dan tidak merusak. Kalau misalnya uji karbonasinya hanya ingin melihat uji karbonasi yang di permukaan, maka masuknya tidak merusak. Tapi kalau misalnya ingin melihat uji karbonasinya yang di dalam, baru masuknya ke destructive test atau si pengujian yang merusak. Gitu, Puji. Oh iya Bu, terus kalau hasilnya tuh nanti hasil pengujian di laporan itu berupa seberapa persen tingkat karbonasinya atau gimana Bu? Jadi hasilnya adalah hasilnya adalah indikasi terkarbonasi atau tidak dilihat dari si warnanya. Yang kedua adalah bisa diukur kedalaman karbonasinya. Nanti dari kedalaman karbonasinya bisa dihitung
perkiraan umur betonnya. Gitu. Oh, iya Bu, terima kasih Bu. Lagi? Ibu mau nanya, Ya, kalau silakan. misalnya tadi kan yang uji hammer itu kalau misalnya ada chat harus dihapus dulu chatnya. Nah, kalau uji karbonasi juga sama nggak, Bu? Iya. Jadi karena kalau ada chatnya dikhawatirkan si ujinya itu bukan ke betonnya, tapi terhalang oleh si pigmen chatnya. Karena cat itu kan dia akan membuat satu pigmen, satu lapisan yang baru, sehingga nanti pengujiannya dikhawatirkan tidak ke betonnya. Beton tuh kan misalnya di betonnya ini catnya. Nah, dikhawatirkan pengujiannya itu di catnya, bukan di betonnya. Jadi biasanya kita agak sedikit diamplas dulu. Oh, iya baik. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah sih sebenarnya biasanya kalau kuliah offline nih kita cari beton-beton yang sudah tidak terpakai di sekitar sipil, langsung kita uji hammernya dan kita uji karbonasinya. Lalu kita cari apakah ada hubungan antara nilai hammer dengan karbonasi beton. Itu sih biasanya yang dilakukan saat kuliah offline. Tapi karena sekarang tidak memungkinkan, jadinya jadinya hanya melihat video-video di YouTube saja, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu izin bertanya. Iya. Ketika penyemprotan ketika penyemprotan larutan penopetalen tidak merata, itu berpengaruh kepada kepekatan warna nggak, Bu? Soalnya kan data yang dihasilkan berdasarkan warna gitu, Bu. Oh, misalnya kayak di video kan itu cuma satu silinder misalnya. Terus misalnya Dani mau nyobain satu struktur misalnya kayak gitu. Misalnya hanya di satu titik aja. Kayak gitu nggak? Atau gimana? Jadi ketika penyemprotan ada bagian yang tersemprot lebih banyak cairannya, ada bagian yang lebih sedikit gitu, Bu. Berpengaruh nggak ketika? Oke. Nah, apakah jumlah si cairan penopetalennya akan berpengaruh tidak ke kepekatan warnanya gitu kan ya mungkin? Iya, Bu. Nah, sebenarnya ya sangat berpengaruh sih sebenarnya. Semakin banyak cairan yang disemprotkan, biasanya warna yang ditunjukkannya itu akan semakin tegas. Jadi misalnya saat sekali semprot itu warnanya agak-agak pink pias gitu. Saat kita semprot sekali lagi itu akan naik nih si warnanya, pinknya agak sedikit tegas. Tapi itu ada satu titik warna yang akan tercapai sesuai dengan kondisi pH-nya, sehingga sebanyak apapun kita semprotnya warnanya tidak akan berubah menjadi lebih tua gitu maksudnya. Paham nggak? Jadi meskipun kita semprot banyak, tapi kalau misalnya kadar pH-nya sudah misalnya kita semprot yang banyak, tapi ternyata warnanya nggak berubah nih, kok warnanya pink terus, berarti itu adalah kadar pH yang sesuai di betonnya. Jadi meskipun kita semprot banyak, itu warnanya tidak akan berubah sesuai dengan warna pH-nya. Tadi kan ada di sini nih, misalnya, saya share lagi. Misalnya nih, nah, misalnya si betonnya itu misalnya di warna yang ini nih, di warna yang 10. Tapi karena penasaran, saya semprot yang banyak. Karena kondisi betonnya memang di pH 10, disemprot yang banyak juga dia tidak akan berubah lagi si warnanya. Karena pH-nya 10, jadi hanya mentok pada warna di pH 10.
Tapi misalnya saya baru semprot sekali, dia warnanya pink pias, saya semprot 2 kali, warnanya di pH 10. Saya semprot 5 kali, warnanya kok nggak berubah, berarti kondisinya memang di pH 10. Seperti itu, Dani. Jadi ada satu kondisi yang akan mencapai warna yang optimum, gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan ke tugasnya, yaitu tugasnya adalah kalau hammer mungkin tidak sudah oleh Panur, jadi saya akan meminta setiap mahasiswa menuliskan langkah pengujian untuk pengujian karbonasi beton. Nah, uji karbonasi beton yang dilakukan adalah pada struktur kolom yang terpasang. Ya, jadi apa yang dituliskan yang pertama adalah bagaimana bagaimana pengkondisian benda ujinya. Ya, apakah harus dibor, apakah harus di core drill, itu nanti silahkan dituliskan dalam tugasnya. Kalau sudah penentuan kondisi benda ujinya, baru bagaimana cara pengujiannya. Ya, misalnya, kalau dibor bagaimana cara pengeborannya. Misalnya, harus di core drill, bagaimana cara core drill-nya. Lalu bagaimana cara pengujiannya. Setelah itu yang ketiga adalah misalnya kalian silahkan asumsikan sendiri hasil yang dicapai. Misalnya Dani, ternyata hasil saya warnanya pink keunguan misalnya. Nah, itu indikasinya pH-nya berapa? Apakah betonnya terkarbonasi atau tidak? Hasilnya silahkan asumsikan masing-masing. Oke? Silakan lakukan tugasnya masing-masing ya. Nanti dikumpulkannya, ini kuliahnya sampai jam berapa ya? Jam 11:30? Ya, jadi dikumpulkannya jam 11:30. Nanti dikumpulkannya di Google Classroom juga. Nanti saya berikan satu assignment ya, itu untuk tugasnya. Kerjakannya dalam Word, nanti di-uploadnya dalam bentuk PDF. Oke, sudah cukup jelas? Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Jelas, Bu. Kan tadi Ibu ngejelasin kalau misalkan offline tuh karbonasi ada hubungannya sama hammer test. Sebenarnya ada nggak, Bu, hubungannya? Enggak. Sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Iya. Jadi jadi hubungannya tidak linear. Jadi tidak selamanya yang kuat tekannya rendah maka betonnya korosi gitu. Tergantung dari kondisi betonnya juga. Harus dianalisa secara menyeluruh, mulai dari umurnya, mulai dari kuat tekannya, mulai dari mix desainnya dan lain-lain. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan kerjakan tugasnya masing-masing. Ya, lalu nanti jam 11:30 di-upload, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, terima kasih atas atensinya. Semoga tetap sehat selalu ya, jadi kita bisa ketemu ya dalam perkuliahan yang offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.